Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan tentu saja harus dalam keadaan yang selalu happy nih. Tentu saja pada sore hari ini di edisi 6 Januari, hari Kamis 2022, kita sedang berada dalam program Tribun Timur yakni Tribun Business Forum yang pastinya kita akan membahas mengenai bisnis-bisnis bersama dengan narasumber-narasumber yang juga memiliki bisnis-bisnis yang keren dan juga bisa kita ambil nih pengalaman-pengalaman dan ilmu-ilmunya untuk ke depan buat kita juga nih. Baik, pada edisi kali ini saya akan memperkenalkan satu narasumber kita kebetulan hari ini yang juga merupakan owner dari Young Harmonis. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini adalah harmonis hingga generasi ketiga. Jika kita lihat dari temanya sepertinya akan membahas keluarga ya, tapi tentu saja tidak dong. Dalam Tribun Business Forum kali ini kita akan membahas mengenai bisnis yang bernama harmonis ini. Dari namanya kalau kita dengar itu harmonis ya, artinya selalu bahagia nih, selalu bahagia dan tentunya happy selalu. Nah, untuk itu Tribuners saya akan memperkenalkan dulu nih, sebenarnya siapa sih owner dari Young Harmonis ini? Kita saksikan dulu, kita sambut bersama-sama, kayaknya sudah berada nih dalam satu room bersama kita juga. Ada Kak Aditya Muhammad. Halo, selamat sore Kak Adit. Sore, Ya, Kak Adit apa kabar nih? baik, baik. Baik, Alhamdulillah. Nah Kak Adit sampai saat ini aktivitasnya apa aja nih? Sampai sekarang kan Ya, cuma ngurusin usaha, ngembangin usaha, udah oke. ngurusin usaha, ngembangin usaha, ngurusin ya seputar usaha lah. Seputar usaha. Oke, untuk Kak Adit sendiri, sebagai owner Young Harmonis, untuk saat ini nih lagi di mana nih Kak? Eh, Masih di rumah. Oke, dari rumah. Sekalipun kita virtual ya Kak, boleh nih nanti Kak Adit sharing dong banyak hal sama Tribuners tentang harmonis hingga generasi ketiga. Kalau kita lihat dari tema kita nih Kak, kalau kita lihat generasi ketiga berarti sudah ada dong generasi dua dan pertamanya. Tapi sebelum kita berlanjut ke pembahasan kita yang itu, mungkin Kak Adit boleh nih yang pertama dulu ya. Kadit menjelaskan Ya, kepada kita sedikit profil sebenarnya tentang harmonis ini sendiri. Sebenarnya ini usaha yang bergerak di bidang apa atau mungkin memproduksi dan jasa seperti apa, Kak? oh ya. Jadi usaha ini sebenarnya berawal dari kakek, terus turun sampai ke generasi kedua, generasi ketiga. Kebetulan usaha kami itu bergerak di produksi dan jasa. Kebanyakan juga produksi yang kita kita hasilkan itu kita jual juga di toko kami sendiri. Jadi yang kita jual itu ada perlengkapan sekolah, perlengkapan TNI, Satpam, polisi, pokoknya instansi-instansi negara itu dari atas sampai bawah itu kami siapkan semua. Kalau dari jasa kami rencana akan buka digital agency, terus kita masih bergerak di bidang konveksi untuk pembuatan pakaian. Pakaian jadi, atasan, bawahan, sama bordir komputer, ya seperti itu. Adit. Jadi ini bergerak di produksi dan jasa, bahkan menjual segala Ya, macam keperluan dan kebutuhan ya. Mungkin mulai dari perlengkapan sekolah, PNS, TNI, Polri dan sebagainya. Dan juga tadi saya sempat dengar betul. bahwa ada konveksi juga yang berfokus pada produksi segala jenis pakaian, bahkan bordir komputer dan digital agensi. Dan tentu saja sangat luas ya, Ya, tapi sebenarnya Tribuners juga kepo nih Kak Adit. Kenapa sih namanya diambil dari harmonis? Bisa ceritakan sedikit nih tentang background-nya atau mungkin sejarahnya kenapa namanya jadi harmonis gitu. oh, jadi harmonis sendiri itu karena usaha dari kakek ya awalnya. Habis itu pada tahun 70 itu kita masih buka di sentral. Tapi di dalam pasarnya, bukan di rukonya. Setelah beberapa tahun, mungkin tahun 80 atau 90, kakek itu udah pindah ke ruko, terus anak-anaknya pun ikut 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 membuka usaha yang sama karena ya nama yang kita mau jaga itu harmonis sebenarnya. Jadi kita mau mempertahankan legacy itu sampai
entah beberapa ke generasi ke depan, tapi ya kita harapnya generasi ke depannya juga masih bisa mempertahankan nama Harmonis dengan berfokus pada apa yang kita sudah lakukan berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Ya begitu saja. Baik Kak Adit. Nah dengan nama Harmonis ini yang mungkin pertamanya usaha dari kakek ya, terus mungkin sekarang saat ini Kak Adit yang menjadi owner dari Young Harmonis ini sendiri. Tadi sempat mendengar juga nih Kak, jika ada generasi pertama dan kedua. Kalau itu mungkin boleh dijelaskan ini generasi pertama maksudnya gimana nih Kak? Toko pertama atau toko kedua atau gimana? Harmonis pertama itu dimulai dari kakek. Kalau kedua itu sudah ada yang buka sendiri kayak seperti om-om saya, tante saya, atau ibu saya pun juga kan buka sama sama punya nama Harmonis, cuman biasa beda itu di depannya atau di belakangnya. Kalau saya yang Harmonis ya memang memang saya punya sendiri yang Harmonisnya. Kalau yang Hmm. kalau yang lain yang awal-awalnya itu Harmonis itu berdiri di kakek cuman Harmonis. Kalau ibu saya itu namanya Citra Harmonis, kalau saya yang Harmonis. Jadi beda generasi cuman tetap jualannya sama. Cuman mungkin karena ada eh, saya mau berkembang sendiri makanya saya membuka sendiri usahanya. Oh ya, ya baik Kak Adit. Nah, tapi Kak Adit juga boleh nih sharing ke kami gimana sih sebenarnya perjalanan dari perusahaan Young Harmonis ini sendiri kemudian menjadi dari satu generasi sampai ke generasi tiga. Gimana Kak proses awal berdirinya dari kakek, terus mungkin dari om-om, terus sekarang bahkan sudah sampai ke generasi ketiga sampai ke Kak Adit sebagai owner Young Harmonis. Gimana tuh Kak? Panjang ya ceritanya. Tapi saya cuma tahu pokoknya dari kakek itu kan memang kuatnya itu dulu Harmonis itu yang dikenalnya karena baju sekolah. Selain perlengkapan-perlengkapan TNI itu. Dari situ ya terus berkembang di apa ya kayak seperti franchise ya jatuhnya kalau keluarga juga buka usaha yang sama gitu. Terus kalau di saya ini baru mulai mulai kapan ya? Karena saya mau berfokus di online, makanya saya membuka sendiri usaha saya. Kalau sebelum-sebelumnya itu masih masih apa ya? Mungkin karena masih orang tua dan yang lain-lain masih masih ya namanya kita sekarang kan anak-anak milenial sekarang kan rata-rata digitalisasi ya sekarang. Makanya kenapa saya berdiri sendiri itu ya seperti itu. Karena saya ngelihat beberapa tahun mendatang itu semua semua urusan usaha itu sudah terdigitalisasi semuanya. Kalau proses-proses dari generasi satu ke generasi dua, saya kurang begitu paham. Tapi ya saya cuma meneruskan nama Harmonis supaya masih ada di generasi saya dan tidak apa ya, tidak membuat usaha-usaha generasi saya sebelumnya itu seperti sia-sia gitu. Oke baik Kak Adit. Berarti pastinya dalam satu generasi mungkin melompat ke generasi kedua bahkan sekarang sudah ke generasi ketiga tentu saja harus ada selalu kemajuan ya Kak mau itu dari penjualan atau apapun. Tapi untuk Kak Adit sendiri di generasi ketiga ini bagaimana sih prospek bisnisnya untuk apa namanya dari masa ke masa deh? Gimana Kak? Hmm, prospek untuk usaha seperti ini tuh besar. Cuman ada ada hal yang harus marketingnya harus jalan, terus kita ini kan Harmonis ini kan masih bertumpuk di satu daerah. Kita belum sampai ke ekspansi yang misalkan kita membuka peluang usaha untuk orang-orang di luar Sulawesi ataupun kita mencari pasar di luar Sulawesi. Itu kan kita belum jamah sampai sekarang ini. Kalau kalau di saya masih mempersiapkan digitalisasi usaha ini, setelah siap baru kita jalankan marketing untuk memperkenalkannya di seluruh kita masih bertarget di Indonesia Timur sebelum kita lari ke Indonesia Barat. Kalau peluangnya sih besar sekali. Cuman ya itu kita harus tahu pasarnya, kita harus tahu
bagaimana menjemput bolanya bagaimana dengan online ya. Kalau dengan offline kayaknya agak ribet, agak susah sekarang, lebih buang-buang waktu. Ya, baik. Saya tadi sangat tertarik dengan perkataan Kak Adit bahwa kita harus menjemput bolanya. Nah, pemanfaatan digitalisasi tentu saja akan mensupport ya bisnisnya Kak Adit bahkan prospek bisnisnya ke depan tentu saja. Tapi sebenarnya kita mau bahas juga nih Kak, kan 2 tahun ini kita sudah berada 2019 ke 2021 ya, kayaknya Kak kita sedang apa ya dalam keadaan masa pandemik yang pastinya mempengaruhi banyak sektor Kak, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Seperti apa sih penjualan ataupun prospek bisnisnya Kak Adit yang di generasi ketiga ini untuk harmonis sendiri di tengah pandemi kemarin Kak? Boleh berbagi sedikit bersama Tribuners nih? Di tengah pandemi kemarin itu banyak 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 sektor ya yang pasti kena imbas dari COVID sendiri, termasuk di usaha kami di penurunan. Karena kita kan menjual segala macam kebutuhan itu untuk misal PNS, Polri, TNI. Sementara pada saat COVID kan namanya kita juga ikut menutup toko kita itu sempat tutup berapa bulan ya, sampai eh, para karyawan juga itu diistirahatkan. Cuman ya namanya usaha ya kita harus tetap cari peluang ya di tengah kesulitan seperti itu. Ya untungnya sampai saat ini kita masih bertahan, masih bisa survive. Walaupun dalam hal pendapatan pas tutup pasti kita nggak punya pendapatan. Setelah kita buka ada pemasukan tapi ya nggak seperti biasanya. Mungkin karena kurangnya aktivitas dari PNS, TNI, Satpam, Polri yang beroperasi, makanya kami juga kena imbas. Apalagi banyak juga berinvestasi itu di pakaian seragam sekolah ya. Sekolah itu kan ditutup sampai 2 tahun nih, 2 tahun ya kemarin ya. Makanya kami cukup berimbas walaupun kami masih bisa survive sampai sekarang. Tapi sekalipun dengan keadaan pandemik yang kemarin, tentu saja tidak menurunkan semangat Kak Adit dong untuk terus melakukan inovasi ataupun pembaruan-pembaruan yang akan mensupport bisnis harmonis ini sendiri. Nah, Kak, kalau biasanya kan selama misalnya 4 semester nih tidak ada proses belajar kemarin ya di sekolah. Kalau tahun ajaran baru, biasanya Kakak tuh meraup untung sebesar apa sih Kak? Kalau misalnya bukan di tengah pandemi nih, Kak. Bukan di tengah pandemi. Iya. Artinya keuntungan apa nih? Keuntungan apanya dulu? Persentasenya apa gimana? Ya, boleh, boleh Kak Adit. Boleh persentasinya, boleh juga langsung berapa banyak ininya, boleh, boleh. Kalau persentase ya sekitar 50 sampai tergantung sih macam-macam hitung itu beda keuntungan juga. Cuma kita kita generalisir aja ke 50% lah. Oke. Bisa disapu rata itu. Oke. Jadi kinan kalkulatorin nih ya. Oke, baik Kak Adit. Tapi Kak Adit ini nggak sih selama pandemi kemarin kan pasti merosot juga ya. Tapi untuk harmonis sendiri di generasi ketiga ada nggak sih Kak inovasi yang dibangun? Misal mungkin membuat konten ataupun penjualan melalui media sosial atau seperti apa Kak? Ya, kalau di Young Harmony sendiri memang kita lagi persiapan untuk digitalisasi ya. Memang dari awal saya buat Young Harmonies itu karena kata Youngnya itu sebenarnya anak muda. Artinya kan saya lebih memfokuskan diri saya untuk mempersiapkan pasar-pasar di masa depan yang digitalisasi, kontennya juga kita buatkan semua. Intinya tim digital kita itu nanti dari tim medsos, konten kreator. Jadi ya karena kita nggak bisa pungkirin beberapa tahun mendatang semuanya pasti sudah serba digitalisasi. Bahkan dompet 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 sekarang pun kita kan sudah pakai dompet dompet digital. Apalagi beberapa tahun ke depan udah mungkin semuanya sudah cashless.
Jadi kita berfokus gimana caranya kita bangun usaha ini untuk yang siap untuk menghadapi perilaku konsumen beberapa tahun mendatang. Ya, betul sekali ya Kak Adit, saya juga sepakat dengan hal itu. Jadi sekalipun kita sudah berada di generasi ketiga, tetap memanfaatkan digitalisasi menjadi salah satu peluang bisnis juga nih untuk mensupport pemasukan yang lebih baik lagi dan menunjang juga apa ya masa depan dari Harmonis ketiga biar bisa makin maju terus. Tapi Kak, boleh sharing juga nih selama Kak Adit menjadi owner di Young Harmonis ini sendiri, pernah nggak sih Kak Kakak mengalami masa-masa yang mungkin penjualan menurun ataupun mungkin tidak mencapai target itu di saat-saat seperti apa Kak? Ya, baik Kak Adit. Hmm, kalau misalkan masalah penjualan menurun, sepertinya memang di setiap usaha pasti ada hal yang seperti itu ya. Tapi dari situ juga kita bisa belajar apa nih yang perlu diperbaikin, apa yang bisa ditingkatin supaya artinya misalkan omset kita udah belum tercapai ya berarti kita harus evaluasi terus berpikir bagaimana caranya supaya omset yang kita targetin itu tercapai. Sampai sekarang sih memang Young Harmonis masih saya persiapkan untuk belum meluncur sebenarnya belum meluncur masih perbaikan manajemen di dalam internal tersendiri karena ada beberapa hal yang harus baru setelah itu kita fokus untuk marketing di situ mungkin baru ada apa ya. Kalau sampai sekarang sih masih kayak ya udah aman-aman aja. Belum belum cuma kalau targetnya udah mau ekspansi ke Indonesia ke seluruh Indonesia Timur, saya nggak bisa kayak gini terus. Saya harus ngelakuin hal yang nggak biasa saya lakuin. Ya, benar benar benar. Jadi kita memang harus melakukan sesuatu yang mungkin sebelumnya benar-benar belum pernah ya dilakukan. Benar-benar itu mungkin salah satu perubahan yang bagus juga nih Kak Adit. Tapi Kak Adit dengan saya kinan bisa bilang ya di usia yang cukup muda seperti ini dan harus mungkin fokus fokus utamanya nih ke usaha dan pasti banyak inovasi yang harus dibangun untuk mendukung juga nih kemajuan dari bisnisnya ke depan. Apa sih yang membuat Kak Adit ataupun usaha dari Young Harmonis itu sampai saat ini bisa bertahan? Sedangkan kalau misal nih ya Kak, kita lihat ke depannya lagi mungkin banyak nih kompetitor-kompetitor yang lain yang juga memiliki konveksi-konveksi yang lain. Untuk Young Harmonis sendiri sampai saat ini bisa bertahan itu seperti apa Kak? Hmm, konsumen yang percaya sama kami. Iya, karena kalau misalkan kita ngebangun brand Harmonis itu emang apa ya? Kita betul-betul ngejaga kualitas yang produk yang kita produk ataupun jasa yang kami hasilkan. Makanya mungkin sampai sekarang juga pembeli ketika mendengar nama Harmonis ya pasti mikirnya oh iya memang memang sudah lama toko itu barang-barangnya bisa dibilang dijamin lah terjamin lah kualitasnya. Mungkin karena ada kualitas yang kami berikan, pelayanan yang bagus, makanya konsumen tetap tetap percaya sama kami. Ya, karena bahkan sampai saat ini ya para customer mungkin kalau kita sebut Harmonis, beli di mana Harmonis kayak nama Harmonis tuh yang pertama sudah terjual Kak. Jadi mungkin di samping itu yang harus dipertahankan adalah seperti yang tadi saya dengar dari Kak Aditnya sendiri adalah kualitas dari barang dan lain sebagainya seperti itu. Nah Kak, untuk mungkin ini kita sudah melewati akhir-akhir pandemi ya, kita kembali dibahas omset lagi. Kak, pernah nggak sih untuk di generasi ketiga ini omset yang paling banyak itu di saat-saat seperti apa? Dan Kak Adit dapatnya berapa? Boleh dong ada apa namanya info-info nih. Berapa tuh Kak? Dan di saat-saat seperti apa? Eh, ya intinya banyak. Banyak tuh ini loh Kak, banyak itu luas Kak. Bisa beli apa misalnya atau mungkin bisa membangun harmonis sampai 7 generasi mungkin.
Gimana Kak? Boleh nih kasih bocoran buat Tribuners nih Intinya Kak, sih, biar ada semangat buat iya, membangun usaha juga seperti Harmonisiong. eh, sebenarnya kalau emang bisa fokus itu ya usaha ini bisa cukup untuk ya beberapa generasi lah. Kalau emang bisa dikembangin ya, Iya, iya. titik poinnya kan itu. Kalau emang bisa Eh, dikembangin, itu pasti bisa beberapa generasi. hmm. Cuman yang jadi pertanyaan generasi selanjutnya bisa ngembangin nggak, itu aja. Karena nggak semua usaha keluarga itu dengan walaupun oke lah, mungkin orang bilang ada privilege lah buat orang kayak misalkan saya gitu, karena emang sudah punya nama, tapi banyak juga kok yang punya usaha keluarga tapi nggak bisa dikembangin ataupun stuck ataupun malah bangkrut. Betul. Nah, untuk Jadi itu, ya inti poinnya inovasi gimana, pelayanan ditingkatkan, kualitas ditingkatkan. oke. Ya, baik. Saya juga tadi sempat mendengar bahwa yang harus ada itu bukan hanya karena sudah ada, tapi bagaimana cara kita mengembangkan ya, sekalipun itu bisnisnya sudah besar, tapi kalau kita tidak terus melakukan apa ya, kemajuan-kemajuan terhadap bisnis pasti akan bangkrut juga. Nah, mungkin setelah sesi ini kita akan tanya nih sama Kak Adit, di usia yang seperti ini dengan menjadi seorang owner pasti ada dong trik jitu menjalankan usaha seperti Harmonis di generasi ketiga ini. Tadi juga saya sempat meng-highlight kata dari Kak Adit bahwa omsetnya nih sampai beberapa generasi sudah bisa dibangun juga. Berarti dari Harmonis sendiri dengan omset seperti itu memang banyak ya, sampai sudah tidak bisa diberikan angka ataupun persentase dari Kak Adit. Oke, baik Kak Adit. Mungkin selesai jeda berikut kita akan kembali lagi Kak Adit. Kita akan membahas sebenarnya apa sih trik-trik ataupun tips-tips untuk pemula untuk membangun usaha sampai seperti mungkin Kak Adit boleh berbagi juga kepada Tribuners. Jangan kemana-mana, tetap di live bersama dengan Tribun Business Forum. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
berjalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, terima kasih Tribuners, Anda masih setia menyaksikan program dari Tribun Timur, dan tentu saja pada sore hari ini kita masih dalam TBF atau Tribun Business Forum. Dan tentu saja sore ini kembali lagi bersama saya Kinan Aulia, kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai generasi ketiga dari Harmonis ini. Dan mungkin masih bersama saya ini ya, masih ada Kak Adit selaku owner dari Young Harmonis. Halo Kak Adit, masih bersama kami Kak Adit? Ya, baik Kak Adit, bisa dengar suaranya Kinan? Bisa. Mungkin termute Kak Adit, boleh di ini dulu? Udah. Oke, baik. Nah Kak Adit, kita akan melanjutkan perbincangan kita yang tadi sempat dijeda. Tentu saja setelah mendengar penjelasan ya mengenai profil dari generasi ketiga ini dan juga mungkin prospek bisnisnya dari masa ke masa. Selanjutnya Kak Adit, Kinan mau minta nih saran ataupun mungkin trik jitu ya Kak Adit ya, yang bisa dibagi, yang bisa Kak Adit bagi sama teman-teman Tribuners atau pemirsa yang saat ini menyaksikan Tribun Business Forum. Gimana sih Kak sebenarnya cara usaha untuk membangun usaha untuk para pemula? Silakan Kak. Kalau untuk pemula ya, pemula mungkin lebih cocok buat dropshipper. Kalau bicara, artinya kan kalau pemula itu misalkan minim modal ya, beda kalau bicara punya modal yang banyak. Tapi kalau minim modal itu emang bagusnya startnya dari dropshipper. Jadi dropshipper juga harus mencari klien yang betul-betul bisa ngayomin itu entah itu memberikan info yang pasti ataupun dalam hal kualitas barangnya, karena yang dijual itu barang milik orang ya, tapi kan diri kita sendiri yang harus menjamin barang itu bagus apa enggak. Jadi penting buat jadi dropshipper, tapi penting juga nyari supplier yang betul-betul bagus lah, bisa ngayomin dropshippernya. Seperti itu sih kalau misalkan memang mau mulai dari nol banget ya. Oke Kak. Nah, itu mungkin untuk pemula. Lantas bagaimana Kak jika untuk seseorang yang mungkin sudah memiliki bisnis, cara untuk mengembangkan bisnis atau mungkin tetap bertahan untuk tetap menjadi seorang pebisnis Kak? Biasanya kan banyak tuh orang-orang yang mungkin mengalami masa-masa sulit, mungkin bangkrut ataupun mungkin rugi atau apa, akhirnya mungkin tidak ingin berbisnis lagi. Untuk Kak Adit sendiri gimana sih sampai saat ini bertahan?
Silahkan Kak. Eh, Pertama, manajemen keuangan kali ya, satu. Terus kedua itu gimana caranya kalau usaha kita itu lagi down ya berarti kita harus cari cara biar usaha kita punya punya konsumen konsumen yang karena kan uang dari konsumen itu cash flow yang bakal menghidupin usaha kita. Jadi ya kita harus cari betul-betul tahu apa barang yang kita jual, betul-betul tahu apa barang-barang kita itu pasarnya siapa, siapa di mana dan kalaupun memang lagi kepepet ya berarti memang harus terjun langsung entah itu jemput bolanya melalui offline atau online ya memang tantangan usaha ya seperti itu. Ya, oke, baik Kak Adit. Sampai saat ini mungkin kita bakalan bahas tentang konveksi. Seberapa besar sih Kak peruntungan usaha konveksi di Kota Makassar? Dan kalau misalnya Kak Adit boleh berbagi juga, bagaimana sih tips untuk memulai usaha konveksi itu sendiri? Silakan Kak Adit. Eh, Memulai bisnis konveksi. Eh, Bingung ya gimana jawabnya. Nggak apa-apa Kak, Eh, bebas aja. Mungkin dari Kak Adit tuh, dari Kak Adit pertama gimana, kan ini usaha dari kakek ya. Tapi mungkin kalau bukan yang dari usaha kakek atau apa sih Kak? Mungkin yang pertama harus memilih tempat, mungkin cari kain yang gimana Kak, atau gimana, atau cari tempat yang strategis. Gimana sih Kak untuk pemula nih kalau misalnya mau usaha konveksi sampai sesukses yang harmonis ini, bahkan sampai ke generasi ketiga? Ya pertama harus punya mesin jahit. Iya, iya. Terus punya punya kita 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 harus bisa nge-hire orang yang betul-betul tepat. Semisal dalam hal pembuatan pola, eh, guntingnya, jahitnya, itu kita harus nge-hire orang yang benar-benar tepat. Jadi buka usaha juga itu sebenarnya harus harus betul-betul nge-hire orang yang nggak bikin kita malah malah tambah tambah pusing. Kita harus nge-hire orang yang betul-betul bisa membantu kita. Karena kan sebenarnya tugas owner itu nanti setelah setelah usahanya berjalan dengan stabil itu kan mereka harus berpikir untuk berinovasi. Jadi kita harus nge-hire orang yang tepat. Entah itu dari penjahitannya, entah itu dari kepala penjahitnya, itu penting sih. Kalaupun misalkan nggak bisa seperti itu ya mungkin harus belajar menjahit, terus nawar-nawarin orang untuk dijahitin bajunya ya seperti itu. Kalau misalkan memang belum punya modal ya berarti kita harus ngandelin skill kita juga, apa yang bisa kita jual untuk mendapatkan modal. Oke, baik. Berarti tetap harus ada pengorbanan juga ya, Kak Adit ya. Mungkin kita jual apa untuk membuka usaha apa, kayak gitu. Harus ada Ah, pengorbanan dulu di awal-awal. betul. Baik, Kak Adit. Tapi kalau untuk Kak Adit sendiri, Kinan juga kepo nih sebenarnya. Di samping menjadi owner yang harmonis, gimana sih Kak Adit itu memanajemen waktu atau mungkin memanajemen ya waktu sih sebenarnya antara mungkin fokus usaha yang satu seperti itu Kak, gimana nih? Apakah memang perlu fokus tersendiri atau gimana Kak? Hari-harinya Kak Adit itu gimana? Pengembangan diri itu penting satu. Terus kedua harus ngontrol 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 kepala-kepala aja sih. Sebenarnya maksudnya kepala bordirnya siapa, kepala penjahitan siapa. Kalau mungkin nanti beberapa bulan mendatang saya cuma pusing di digital agency karena harus saya yang turun tangan sendiri. Kalau yang lain itu sudah berjalan karena ya ada kepala-kepala yang bisa saya andelin lah buat ngurusin semua itu. Terus sehari-hari saya cuma berpikir, udah itu aja. Iya, iya, berpikir aja ya. Jadi jadi owner, makanya jadi owner biar berpikir aja. Oke, baik Kak Adit. Nah, setelah kita juga tadi membahas mengenai trik-trik dan apa ya, masukan-masukan yang sudah diberikan nih sama kita ya dari Kak Adit sebagai owner dari yang harmonis ini sendiri, apa sih Kak persiapan ataupun inovasi yang dibangun dari
Harmonis generasi ketiga ini menghadapi tahun 2022 ini? Apa tuh Kak? Cuma digitalisasi. Sekarang kami cuma fokus di digitalisasi karena kita benar-benar berfokus gimana caranya dapat konsumen di luar Makassar. Bener sih Kak, biar ada ekspansi pastinya ya ke depannya. Iya. Hmm. Baik-baik Kak Adit. Kak Adit, berat nggak sih Kak menjadi seorang owner dan harus menangani mungkin beberapa kepala yang harus dikontrol? Ada ada hal-hal yang ini nggak sih Kak? Misalnya Kak Adit pernah ngedown atau pernah helpless atau apapun itu. Gimana tuh Kak? Berat nggak sih? Kalau dibilang berat ya berat. Tapi Oke. sama sih, pusing karena kerjaan itu lebih penting daripada pusing karena gak ada kerjaan. Iya benar 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 pusing daripada pusing karena kerjaan itu lebih baik daripada pusing karena nggak ngapa-ngapain ya Kak ya. Iya baik. Tapi sampai saat ini yang menjadi tantangan terberat dalam dunia konveksi menurut Kak Adit apa? Hmm, beratnya apa ya? Paling itu apa? Ngontrol kualitas dari jahitan itu lumayan soalnya kalau misalkan cuman mau jadi konveksi yang biasa-biasa saja ya bisa saja, cuman kan nggak bisa bikin bikin ya saya mikirnya saya nggak mau brand saya jelek gitu. Jadi kualitas itu betul-betul diperhatikan. Itu aja masalah kontrol kualitinya aja. Baik Kak Adit. Kak Adit, kalau untuk yang harmonis sendiri ini, ataupun di generasi ketiga ini, Kak Adit itu nggak sih punya manajemen keuangan dalam artian mungkin sebulan punya chief target harus omsetnya berapa, terus akhir tahun harus omsetnya berapa, dan ada evaluasi juga nggak sih bagi karyawan-karyawan ataupun kepala-kepala yang Kak Adit harus controlling tiap bulan ataupun tahun? Gimana tuh Kak? Tahun ini karena kami cuma membereskan internal sebelum kita betul-betul luncur, di hal yang itu masih betul-betul internal internal yang harmonis supaya kita karena kalau kita luncurin ini bakal lebih lebih ribet ya. Kalau masalah target mungkin setelah kita betul-betul meluncur artinya marketingnya sudah siap, kita sudah siap untuk menjemput bola dan lain-lain apa artinya penjahitan sudah jalan stabil kan kemarin kan setelah COVID itu namanya penjahit itu kan mereka apa namanya mereka nggak ada kerjaan jadi pada pulang setelah stabil baru mungkin karena lebih baru sih lebih banyak yang barunya sih makanya saya lagi stabilin dulu baru kita mulai lagi buat bukan ekspansi sih eh, baru kita mulai bicara target-target omset berapa kalau sampai sekarang saya masih fokus di internal aja. Oke oke baik. Berarti memperbaiki internal dulu ya Kak sebelum eksternal bahkan mungkin membangun ekspansi sampai di luar daerah ataupun juga di luar Kota Makassar. Tapi tentu saja Kak Adit kami juga berdoa bahkan Kinan juga pastinya tentunya berharap bukan hanya Kak Adit ya yang menjadi mungkin implementasi dari pemuda-pemuda yang ada di Kota Makassar ataupun di Indonesia yang bisa memiliki prospek bisnis yang cukup menjanjikan ya dan juga membuka lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Kak Adit sampai saat ini yang membuat Kak Adit tertarik ataupun juga apa ya untuk terus bertahan bahwa oh saya bakalan terus menjadi seorang pengusaha nih atau pembisnis nih sampai saat ini apa sih Kak? Atau mungkin ada rencana apa gitu ke depannya? Silakan Kak Adit. Rencana ke depan ya untuk yang harmonis ya
Iya, iya. Soalnya tadi kurang jelas, mungkin putus-putus ya, jaringan saya jelek apa gimana. Iya, nggak apa-apa, Kak. Iya, rencana ke depan untuk yang harmonis Bentar ya. sendiri. Rencana ke depan untuk yang harmonis ataupun juga untuk Kak Aditnya sendiri nih ke depannya ingin seperti apa? Rencananya, Ya, baik. bentar ya, saya ganti jaringan. Oke, baik. Ya, baik Tribuners, terima kasih kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Kita masih dalam edisi Tribun Business Forum. Ya, sekalipun kita masih dalam keadaan yang putus jaringan ya, tadi ada kendala teknis juga, tapi tidak mengurangi spirit kita untuk terus melanjutkan diskusi ini. Sekalipun kita mungkin pada edisi sore kali ini kita sudah berada di akhir sesi ya teman-teman, dan mungkin kita juga sudah berusaha untuk terhubung bersama dengan narasumber kita, ada Kak Aditya Muhammad. Mungkin masih bersama kita nih. Kita juga mau mendengar dulu Kak sebelum kita berjumpa di episode berikutnya. Kak Adit boleh dong memberikan closing statement mengenai harmonis hingga generasi ketiga sampai saat ini. Baik Kak Adit, sudah terhubung? Ya, Ya, silakan Kak, closing statement ataupun harapan atau rencana ke depan untuk harmonis generasi ketiga ini sebagai owner yang harmonis. Silakan Kak Adit. dari yang harmonis gitu, apa untuk eh, penonton apa gimana? Untuk masyarakat boleh, untuk Kak Aditnya pribadi selaku owner juga boleh Kak. Nggak ada sih, semoga tahun ini kita semua sehat-sehat aja ya, ngadepin Oke. COVID kayak gini. Betul. Untuk yang harmonisnya sendiri Kak, ke depannya harapannya apa? Kedepannya kita berharap bisa melayani lebih banyak konsumen, tapi dengan Ya. ngasih kualitas terbaik tentu. Oke, baik Kak Adit. Untuk Kak Aditnya sendiri nih, mungkin rencana ke depan atau harapan ke depan seperti apa Kak? Harapan kedepannya semoga bisa memperkerjakan lebih banyak orang. Singkat ya, singkat jelas tapi insya Allah bernilai ibadah juga nih ke depannya. Iya. Baik Kak Adit, terima kasih banyak sudah mau bergabung bersama kami dalam program Tribun Timur, yaitu Tribun Business Forum. Tentu saja dengan tema kita harmonis hingga generasi ketiga. Saya juga berterima kasih kepada Kak Aditya Muhammad selaku owner Young Harmonis. Kami juga pastinya selalu berharap dan mendoakan agar Young Harmonis ini ke depannya bukan hanya sampai ke generasi ketiga, tapi ada generasi-generasi selanjutnya yang juga bisa membuka lapangan kerja yang luas. Bukan hanya itu, tapi juga memberikan produk-produk yang memenuhi kebutuhan tapi juga tetap berkualitas seperti itu. Sukses terus buat Kak Adit, dan untuk Young Harmonis juga kedepannya bisa makin maju dan jaya. Baik Tribuners, sampailah kita pada akhir sesi dalam Tribun Business Forum episode kali ini 6 Januari 2022. Sampai bertemu pada episode-episode berikutnya dengan narasumber-narasumber dan kisah-kisah bisnis mereka yang keren-keren juga. Saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.